Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review drama terbarunya Lee Bo Young sama Kim Seo Hyun, Mine. Buat yang udah nonton drama Mother sama Sky Castle, pasti nggak asing sama pemerannya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya, buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu, kita langsung mulai aja. Dimulai dengan Suster Emma yang berdoa kepada Tuhan untuk tidak membawa kami ke dalam percobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Tiba-tiba Suster Emma berlari menuju kantor polisi untuk melaporkan kasus pembunuhan yang dilihatnya. Terlihat seorang wanita terjatuh dari atas hingga mengeluarkan banyak darah. Flashback 60 hari sebelum kejadian. Terlihat Hisu berjalan-jalan dengan Suster Emma sambil membahas yayasan ibu tunggal. Di TK Dawung, Hisu dan Suster Emma melihat para rentenir menangkap salah satu guru di sana. Suster Emma bercerita tentang kesulitan hidup guru itu. Hisu yang mendengarnya begitu simpati padanya, dan dia berniat memperkerjakan guru itu sebagai guru privat anaknya, Hajun. Tapi dia meminta izin dulu ke kakak iparnya, Seo Hyun, karena dia menghormati kakak iparnya. Hisu bertanya, apa Seo Hyun telah mendapat kandidat lain untuk Hajun? Seo Hyun pun mengiyakannya. Terdengar narasi Suster Emma, mungkin hari itu adalah awal mula pembunuhan yang terjadi di Cadenza. Penjelasan dikit, Cadenza ini nama rumah yang ditinggali Seo Hyun bersama suaminya, Han Jin Ho, dan anaknya Han So Hyuk. Han Jin Ho ini putra pertama dari direktur grup Hyowon, sedangkan Hisu tinggal di rumah bernama Rubato bersama suaminya Han Ji Yong dan anaknya Han Hajun. Suami Hisu ini putra kedua dari grup Hyowon. Han Ji Yong ini adiknya si Han Ji Ho. Mereka semua masih tinggal di satu keluarga. Terlihat Seo Hyun mewawancarai calon guru pilihannya untuk Hajun, Jakyung. Sedangkan Hisu mewawancarai guru TK pilihannya sendiri, yaitu Yu Yeon. Hisu memberitahu keinginannya untuk memperkerjakan pilihannya. Seo Hyun menghargai keputusannya. Merasa tidak enak hati menolak Jakyung, dia menawarkannya bekerja di rumahnya sebagai sekretarisnya. Tapi saat dia melihat gelagat aneh suaminya dan Jakyung, dia pun memutuskan melanjutkan Jakyung sebagai guru privat untuk Hajun. Kayaknya si Jakyung ini calon pelakor. Terlihatlah Yu Yeon yang dipindahkan ke Cadenza, sedangkan Jakyung ke Rubato. Jakyung tiba di Rubato dan berkenalan dengan Hisu. Saat Jakyung melihat Ji Yong seperti memiliki ambisi untuk jadi pelakor. Di acara makan malam keluarga, terlihat Direktur Han sangat menyukai Hisu. Saat Direktur Han ingin memberikan hadiah berlian biru, sekretarisnya mengatakan sesuatu hingga Direktur Han terjatuh tak sadarkan diri. Ternyata ada kasus tender ilegal Hyowon Jo Hyang yang mengharuskan Direktur Han terkena kasus hukum, hingga memaksa harus ada pemilihan direktur sementara. Jin Hye meminta Jin Ho untuk mendukungnya jadi direktur sementara, sedangkan Jin Ho bingung harus mendukung Ji Yong atau anaknya sendiri, Soo Hyuk. Akhirnya, Soo Hyuk kembali dari luar negeri. Di saat dia menyapa neneknya, Ibu Yang, Yu Yeon datang. Ibu Yang yang melihatnya langsung memarahinya. Soo Hyuk yang melihat kemarahan neneknya terkejut dan merasa kasihan dengan Yu Yeon. Melihat Jin Hye terus menunjukkan perilaku tidak biasa, Hisu menawarkan seorang konselor yang dia percaya untuk menangani Jin Hye. Tapi Jin Hye dengan keras menolaknya. Seo Hyun yang melihatnya hanya bisa pasrah. Saat Seo Hyun melihat rekaman di ponsel kepala Jo, langsung terkejut dan langsung menelpon Hisu untuk memperkenalkannya konselor yang dia katakan tadi. Seo Hyun bertanya siapa konselor yang dimaksud Hisu. Hisu menjawab Suster Emma. Di saat yang sama, Yu Yeon menelpon Suster Emma. Dia berkata kalau keluarga ini aneh.
Suster Emma menjawab itu sudah biasa dikarenakan mereka tidak pernah merasa puas, yang membuat ambisinya tidak bisa dikendalikan. Yu-yeon bingung bagaimana Suster Emma bisa mengetahuinya. Suster Emma menjawab dia mengenal mereka semua. Yu-yeon yang tidak bisa tidur mencoba berjalan-jalan, tapi malah mendengar suara musik dan mengikutinya, yang ternyata membuatnya bertemu Soo-hyuk. Soo-hyuk yang melihatnya mengembalikan ikat rambut Yu-yeon. Yu-yeon meminta maaf karena ikat rambutnya tertinggal di tempat tidurnya saat dia ketiduran di sana. Soo-hyuk yang mendengarnya mengajukan bertukar kamar. Di Rubato, Hisu melihat Jak-kyung memakai gaun miliknya. Jak-kyung yang tertangkap basah berpura-pura merasa tidak melakukan kesalahan. Hisu yang tidak puas menghampiri lagi Jak-kyung, tapi dia dibuat terkejut dengan perubahan sikap Jak-kyung. Di saat itu, dia melihat keanehan Jak-kyung. Suster Emma berkata, di dunia ini adakah orang yang pantas mati? Satu hal yang pasti, bagi seseorang, ada yang merasa seperti itu pantas. Terlihatlah Seo-hyun, Yu-yeon, Hisu, dan Jak-kyung. Tepat di saat jam berdentang, seorang wanita terjatuh dari atas. Suster Emma yang berkata insidennya terjadi di Cadenza. Saat menemukannya, keduanya sudah tergeletak di sana. Akhirnya, Soo-hyuk dan Yu-yeon tidur dengan bertukar kamar. Soo-hyuk tidak menyangka kalau dia akan tidur sangat nyenyak. Seo-hyun melihat lagi rekaman di ponsel kepala Jo dan menelpon Hisu untuk memberitahunya bila dia ada jadwal kosong, dia akan bertemu Suster Emma di Cadenza. Kira-kira siapa yang ditemui Seo-hyun sampai dia merasa ketakutan dan gelisah seperti itu? Hisu datang ke Galeri Hawon untuk mengajak temannya membuka pameran seni yang senimannya mengidap autisme. Teman Hisu ragu, takut Seo-hyun merasa tidak senang. Tapi dia diyakinkan Hisu kalau itu tidak akan terjadi karena Seo-hyun sedang sibuk membangun komplek multibudaya miliknya. Sekretaris Seo-hyun memberitahu kabar pameran seni Hisu itu ke Seo-hyun. Jak-kyung melihat buku catatan Hajun. Di saat itu, kepala Jo menyuruhnya datang untuk rapat para pembantu. Jak-kyung tidak terima karena dia merasa fokus dia bekerja hanya untuk Hajun. Jak-kyung pergi dari ruangan pembantu dan bertemu Jin-hye. Jin-hye yang melihatnya merasa familiar, tapi Jak-kyung berpura-pura tidak kenal. Kenapa Jak-kyung terlihat gugup dan seperti takut ketahuan ya? Seo-hyun mendapat telepon dari Suster Emma yang mengajaknya bertemu di Cadenza. Seo-hyun pun merasa tidak puas ke Hisu karena sebelumnya dia berkata akan bertemu dengan Suster Emma di saat jadwalnya kosong. Seo-hyun merasa Hisu bertindak seenaknya saja. Di Cadenza, Seo-hyun mengutarakan ketidaksukaannya akan Hisu yang mengadakan pameran seni di Galeri Hawon. Terjadi sedikit pertengkaran, tapi Hisu meminta Seo-hyun untuk tidak salah paham dan dia akan merenungkan kesalahannya karena telah menyinggung Seo-hyun. Di berita tertulis skandal Jin-hye yang menganiaya karyawannya. Ibu Yang mengetahui itu meminta Hisu bertemu wartawan untuk menyelesaikan masalah ini. Hisu penasaran kenapa wartawan itu ingin bertemu dengannya karena merasa bukan dia si pelaku. Setelah bertemu, barulah Hisu tahu ternyata wartawan ini ingin menukar berita Jin-hye dengan berita Hisu yang membesarkan anak tiri. Hisu yang mendengarnya sangat marah, tapi tetap dia tahan. Dia membenarkan pertanyaan dari wartawan itu, tapi sebagai gantinya, Hisu bertanya bagaimana perasaan yang dirasakan anak itu bila berita ini menyebar di media, dan bagaimana bila anak itu ialah anaknya sendiri. Apa tetap ingin memberitahu media? Wartawan itu terdiam mendengarnya. Suster Emma datang ke Rubato menemui Hisu. Di situ, Suster Emma bertanya bagaimana dia bertemu dengan Han Ji-yong. Hisu bercerita kalau dia bertemu Ji-yong saat di Inggris. Dia mengira Ji-yong itu mahasiswa miskin. Tapi setelah menikah, malah dia merasa sama sekali tidak dihargai.
Apa yang telah dia susah payah kerjakan tidak berarti sama sekali. Untungnya, Ji-young selalu melindunginya. Akhirnya, Seo-hyun mendatangi Suster Emma untuk menjalani konseling. Suster Emma mensugesti Seo-hyun kalau hatinya diibaratkan sebuah lemari. Suster Emma menyuruhnya membuka lemari itu dan apa yang ada di sana. Seo-hyun melihat sebuah baju dan kilasan mengenai kenangan baju itu. Suster Emma bernarasi, sejak saat itu Seo-hyun melepaskan topeng terberatnya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Hingga Seo-hyun menghindarinya dan tak ingin bertemu dengan dia lagi. Soo-hyuk datang lagi ke kamar Yoo-yeon, mengajak bertukar kamar. Yoo-yeon awalnya menolak, tapi akhirnya dia menyetujuinya. Kejadian itu dilihat seorang pembantu di sana. So-hyun pulang ke rumah. Di depan pintu dia melihat ke kamar atas. Di sana terlihat Jak-kyung datang ke rumah Ibu Yang. Ibu Yang yang melihatnya terkejut, seperti mengenal Jak-kyung. Dan dari lantai atas terlihat seseorang yang mengawasi So-hyun. Jak-kyung berpapasan dengan Ji-young di pintu. Dia sepertinya memulai aksinya jadi pelakor. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 3.